Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal Sada Islam. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Ngomongin terkait makanan, obat-obatan, bahkan kosmetik, pasti sering kali kita menanyakan terkait kehalalannya. Dan apalagi di Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah beragama muslim, yang mana kehalalan itu menjadi suatu hal yang sangat penting. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik secara tuntas terkait regulasi jaminan produk halal yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, nanti kita juga akan membahas terkait bagaimana sih sejarahnya regulasi jaminan produk halal di Indonesia itu sendiri dan yang lain-lain. Maka dari itu, simak terus video ini dari awal sampai selesai nanti. Teman-teman, Indonesia itu negara yang super kaya akan keberagaman, ya kan? Agamanya macam-macam, suku, budaya, semua ada. Tapi satu konsep yang lagi booming banget, bahkan sudah jadi hukum di Indonesia adalah konsep halal. Pasti ada yang mikir, kan cuman buat muslim, kenapa jadi wajib? Nah, ini menarik. Justru karena keberagaman itulah regulasi jaminan produk halal atau disingkat JPH ini hadir. Tujuannya apa? Biar kita semua baik muslim maupun non-muslim itu jelas dan tenang saat memilih produk. Coba bayangin, dulu pas ada isu lemak babi di produk makanan, geger banget kan? Banyak dari kita jadi ragu, mana yang halal, mana yang enggak. Nah, dengan adanya aturan ini, keragaman itu bisa diminimalisir. Jadi, bukan cuma soal agama, tapi juga soal perlindungan konsumen. Bayangkan, kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian produk halal itu jadi hak kita semua. Mari kita kilas balik sedikit ke belakang. Sebenarnya urusan hal ini bukan barang baru loh di Indonesia. Jejaknya sudah ada sejak zaman Orde Baru. Dulu banget tahun 1976 ada surat keputusan Menteri Kesehatan tentang penandaan makanan berbahan babi. Setelah itu aturan menyebar di berbagai peraturan menteri, pemerintah, sampai undang-undang. Ada Permenkes, peraturan bersama Menteri Agama dan Kesehatan, macam-macam deh bentuknya. Sebelum tahun 2014, sertifikasi halal itu diurus bareng sama BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan MUI atau Majelis Ulama Indonesia. MUI punya lembaga namanya LPPOM. MUI yang tugasnya mengurusi sertifikasi halal. BPOM juga ikut mengawasi produk halal. Nah, momen paling penting itu di tahun 2014, teman-teman. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal ataupun yang biasa kita dengar dengan UU JPH. Ini adalah payung hukum yang kuat dan mengikat. Dengan adanya undang-undang ini, dibentuklah lembaga khusus yang namanya BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi sekarang sertifikasi halal itu wajib untuk setiap produk yang beredar di Indonesia. Tapi perjalanan regulasi ini nggak berhenti di 2014 aja loh. UU JPH ini baru benar-benar jalan di 2019. Terus ada lagi amandemen atau perubahan lewat UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Dan yang paling baru ada Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 yang mengamandemen lagi Undang-Undang JPH. Apa aja sih perubahan pentingnya? Yang pertama, cakupan lebih luas. Dulu mungkin kita mikir halal cuma buat makanan dan minuman, tapi sekarang cakupannya diperluas, termasuk kosmetik, farmasi, dan barang konsumsi lainnya wajib punya sertifikasi halal. Jadi, lipstik yang kamu pakai, obat-obatan yang kamu minum, bahkan sabun mandi, itu semua bisa dicek halalannya sekarang. Proses yang kedua, prosesi sertifikasi makin ketat. Aturan untuk dapetin dan mempertahankan sertifikasi halal itu jadi lebih ketat sekarang. Yang ketiga, pelabelan wajib. Produk halal wajib punya label yang jelas dan akurat biar kita gampang mengidentifikasinya. Kemudian yang keempat, mekanisme penegakan hukum. Ada sanksi buat yang nggak patuh atau pakai label halal palsu.
Kemudian yang kelima, perlindungan konsumsi ditekankan. Pelaku usaha wajib kasih info akurat tentang status halal produk mereka. Semua ini tujuannya apa? Untuk meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan konsumen, dan menciptakan persaingan yang sehat di pasar produk halal. Keren banget kan? Nah, sekarang kita bahas soal manfaatnya. Banyak banget loh manfaat dari adanya regulasi JPH ini. Bukan cuma buat konsumen muslim, tapi buat semua. Untuk konsumen, tentunya ketenangan batin dan kepastian hukum. Kita jadi nggak was-was lagi saat mau beli atau pakai produk. Ada jaminan hukum yang melindungi kita. Pilihan lebih jelas, kita tahu dengan pasti mana produk yang halal dan mana yang bukan. Kemudian perlindungan kesehatan dan keamanan. Konsep halal ini juga kan berarti toyib atau baik dan sehat. Jadi secara tidak langsung ini juga menjaga kualitas produk yang kita konsumsi. Untuk pelaku usaha atau produsen bisa meningkatkan daya saing. Produk yang bersertifikasi halal ini juga jadi lebih diminati. Apalagi pasar muslim itu gede banget loh. Bahkan non muslim pun tertarik dengan produk halal karena identik dengan kualitas dan kebersihan. Ada juga kepastian hukum dalam produksi. Produsen punya panduan yang jelas dalam mengelola, memproses, memproduksi, dan memasarkan produknya ini. Bagus buat perkembangan bisnis mereka. Kemudian perluasan pasar dengan adanya sertifikasi halal juga jadi instrumen penting jadi perdagangan internasional. Jadi produk Indonesia bisa bersaing di kancah global. Singkatnya, regulasi JPH ini adalah langkah tepat pemerintah untuk memastikan kehalalan produk di Indonesia sesuai dengan ajaran Islam dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Teman-teman, dengan adanya regulasi ini bukan berarti tugas kita selesai begitu saja. Kita sebagai konsumen juga punya peran penting, yaitu diantaranya cerdas memilih produk, yaitu dengan pastikan kita selalu cek label halal pada produk sebelum membeli. Sekarang sudah mudah kok, bisa pakai aplikasi atau cek langsung di kemasan. Yang kedua, melaporkan pelanggaran. Kalau teman-teman menemukan produk yang mencurigakan atau klaim halalnya meragukan, jangan ragu untuk melaporkan ke pihak berwenang. Meningkatkan pengetahuan. Ini menjadi poin yang ketiga, yaitu kita dengan terus belajar tentang konsep halal itu sendiri. Halal itu bukan cuma soal makanan, tapi gaya hidup yang lebih luas. Pemerintah juga sudah menyediakan payung hukum yang kuat. Sekarang tinggal kita sebagai masyarakat untuk mendukung dan menjalankan dengan baik. Dengan begitu, ekosistem produk halal di Indonesia akan semakin maju dan memberikan manfaat maksimal untuk kita semua. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga tadi apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir terkait jaminan produk halal di Indonesia bisa menjadi pemahaman baru untuk teman-teman yang belum paham terkait regulasi hukum di Indonesia, jadi paham dan juga bisa menjadi wawasan yang bermanfaat untuk kedepannya, dan juga semoga itu jadi pembekalan baru apalagi buat teman-teman yang bergelut di bidang halal industri, jadi lebih paham. Dan juga perlu saya tekankan lagi bahwasanya halal ini bukan untuk makanan dan minuman saja, tapi lebih dari itu. Bisa di keuangan halal, bisa di obat-obatan halal, farmasi halal, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal industri halal itu, ruang lingkup industri halal itu semakin luas. Dan juga kebutuhan industri halal kedepannya itu sangat penting untuk kita semua, karena kita tahu kita warga Indonesia merupakan mayoritas muslim terbesar di dunia saat ini. Itu merupakan suatu peluang yang sangat besar ke depannya. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami dengan cermat, terutama terkait regulasi halal ini, karena ini menjadi sangat penting. Tanpa kita mengetahui sumber hukumnya dan juga bagaimana sejarahnya, maka kita tidak akan paham fungsi dari regulasi ini dibuat untuk apa. Makanya dari itu saya tetap titip pesan ke teman-teman bahwasanya apa yang sudah saya sampaikan bisa dicermati dan juga diteliti lagi.
Jika salah bisa diingatkan, dan juga jika tertarik dengan pembahasan yang lain bisa komen di bawah ini untuk pembahasan menarik lainnya. Oke, terima kasih teman-teman.